Ledakan. Tanda seru. Qin Yichen memuntahkan darah dan terbang terbalik, dan dunia bergidik. Tidak. Kamu harus mengandalkan drum perang surgawi untuk kembali. Qin Yichen menggertakkan giginya. Namun, Bian Tai dan Si Bize tidak mengetahui hal ini. Langit dipenuhi kabut beracun dan dunia disegel. Yang terakhir berteriak lebih dingin lagi. Apakah kamu takut dipukuli? NS. Para murid niat membunuh Raja Dewa Bulan Yin tinggi, dan mereka juga pembangkit tenaga yang luar biasa. Setiap cahaya bulan dingin dan dingin, meskipun mereka bersiap untuk serangan diam-diam. Melihat kabut beracun yang menyelimuti dunia, Qin Yichen menemukan bahwa mayat Sebi terus-menerus batuk, seolah-olah darahnya mengalir, seolah-olah dia telah menderita hukuman surga sampai sekarang, dan dia sudah menderita luka gelap. Namun, merasakan tatapan Qin Yichen, Sebi Ze melotot tajam. Jika Anda tidak membunuh semua penjahat ini, Dao Surgawi tidak akan bisa menghentikan hukumannya. Pisau Lao Su akan pecah. Setelah leluhur bayi darah mengangkat kepalanya untuk mengeringkan sebotol darah suci, dia menghancurkan botol giok dengan satu tangan, tampak bangga. Pada kenyataannya, telapak tangan kaisar yang memegang pisau itu gemetar, boros dari mayat. Darah beracun tidak bisa diubah menjadi bantuannya, dan tulang iblis King Kong hampir cepat menghancurkan pisau dagingnya. Sampai sekarang, Qin Yichen semua terluka, dan kabut beracun di langit memenjarakan semua arah. Di antara mereka, ular sanca beracun berenang seperti kolam terpencil, membunuh segalanya. Itu harus dipukuli lagi. Qin Yichen menggertakkan giginya, dan hanya ada 4 roh leluhur yang tersisa. Memukul drum sekali sama dengan membiarkan roh menghilang di antara langit dan bumi, dan dia tidak akan pernah mengorbankan leluhurnya. Namun, Qin Yichen berpikir begitu di dalam hatinya, tetapi kekuatan besi sangat menakutkan, dan pada saat ini, dia mendengar guntur dan guntur. Ledakan. Tanda seru. Setelah genderang perang, langit dan bumi terkoyak. Kabut beracun mengerikan yang diangkat oleh mayat Sebi hampir tertembus oleh gelombang tebal yang menyapunya dengan mata telanjang. Gendang pertempuran Tianwei adalah untuk memberkati semangat juang kelompok Qin Yichen, sehingga semangat juang mereka akan abadi. Tetapi mereka tidak akan dibanting oleh genderang pertempuran seperti mayat Sebi. Tapi genderang perang ini terdengar, dan mata seperti pedang Qin Yichen semakin bergetar. Jangan. Brother Stargazer telah memperingatkan berulang kali untuk tidak menabuh genderang perang lagi. Sebuah genderang perang mewakili kematian sisa roh leluhur. Roh yang tersisa hanyalah roh yang tersisa. Jika Anda membawanya kembali untuk kehangatan, Anda mungkin dapat bertahan. Tetapi jika cahaya yang bersinar berubah menjadi stick drum dan jatuh, tidak akan ada yang tersisa. Dan itu akan benar-benar tersebar di dunia. Qin Yichen tidak bisa mengerti mengapa leluhur ini tidak patuh. Mereka belum kalah, dan mereka tidak membutuhkan bantuan dari nenek moyang mereka. Hanya ada 3 resimen cahaya yang tersisa dalam cahaya bercahaya yang tersisa di sekitar drum perang. Mereka menari dengan tenang dan tanpa berkata-kata. Tetapi mereka membuat Qin Yichen samar-samar ingat bahwa leluhur ini, tampaknya, sama sekali tidak diperintahkan olehnya. Mereka bukan orang biasa. Mereka telah mengalaminya sendiri. Mereka telah mengalaminya sejak lama. Dan mereka tidak takut mati. Tetapi mengapa mereka takut mati? Mungkin setelah diambil kembali oleh Bai Guanxing, arwah mereka yang tersisa masih bisa berlama-lama, dan bahkan menyatukan kembali tubuh mereka dan hidup seumur hidup. Tetapi jika Anda bisa melakukannya, mengapa menuangkan darah di sini dan mempertahankan hidup Anda di sini? Drum perang ini mengguncang pupil Iron Demon, bahkan dia tidak bisa memikirkannya. Dia belum sepenuhnya menghancurkan pisau pencuri di bawah kakinya. Beberapa roh yang tersisa ini benar-benar memukul genderang perang lagi. Beberapa roh yang tersisa itu menari, dan sepertinya mereka tidak akan pernah memilih untuk berkorban sampai hanya diri mereka sendiri yang dikorbankan. Apa yang lebih tidak terduga bagi Qin Yichen adalah bahwa mata Hua Daoru merah dan bengkak pada saat itu, mengatupkan gigi naganya, berubah menjadi naga putih, merobek sekelompok ular berbisa, dan menerbangkan kabut beracun ke sisi drum. Gadis naga dari klan Huaxu marah. Dia bahkan mengatakan bahwa dalam pertempuran ini, dia lebih memenuhi syarat daripada Qin Yichen untuk membuat matahari dan bulan mengubah langit. Hua Daoru menjalankan kekuatan suci. Kabut beracun barusan membuat sisik naganya bernanah. Sosok cantik asli kulitnya membusuk. Itu mengerikan. Tapi dia mengangkat pedang sucinya sendiri. Putri Dewa Hautian. Begitu juga Hua Daoru. Tanda seru. Hua Daoru menggunakan keluarga Huaxu sebagai nama belakangnya. Sejak dia lahir, dia sebenarnya telah dikultivasikan oleh keluarga Huaxu. Ini membuatnya lebih condong ke keluarga Huaxu. Bahkan ayahnya sangat asing dan belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi hari ini, Hua Daoru bangga dengan separuh darah yang mengalir di tulangnya. Dia memegang pedang suci tinggi-tinggi. Betapa dia berharap dia akan menjadi seperti pedang cahaya yang melampaui Jiutian. Memenggal kepala Raja Surgawi dan mengguncang kerumunan. Ledakan. Tanda seru. Menggunakan Jian Feng sebagai stick drum, itu jatuh. Menarik 9 surga untuk muncul. Wajah lembut dan cantik Hua Dao pucat. Itu adalah tarian perang keturunan naga sejati yang bernyanyi untuk perlombaan.
dan itu juga merupakan penghormatan seorang putri kepada ayahnya. Ledakan. Tanda seru. Qin Yichen mengerti saat Hua Daoju mengungkapkan siapa ayahnya. Membunuh. Tanda seru. Saat itu, Komandan Iblis yang gemetar dengan kekuatan langit menghancurkan kekuatan Iblis Gunung Hitam yang agung. Dan pada saat itu ditebas dengan satu pisau, dan Gunung Hitam berdarah. Dao Guang memotong Iblis tampan. Leluhur bayi darah juga ditebas dengan satu pisau, dan mulut kecil yang awalnya seorang anak membelah pipinya dalam sekejap, berubah menjadi syuro berdarah, terus-menerus menelan darah tubuh Iblis besi yang retak. Senang. Tanda seru. Leluhur berdarah itu memandang ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Faktanya, darah Iblis pengisap besi juga sangat luar biasa. Minum ke tenggorokan. Itu sama kuat dan menakutkannya dengan serangkaian tentara kekaisaran yang memurnikan menjadi air emas panas. Tidak lebih bisa ditoleransi daripada darah beracun dari mayat yang boros. Tetapi nenek moyang bayi berdarah itu cukup kejam, dan melihat giginya retak, dan darah yang dia minum. Bagaimana mungkin ada alasan untuk memuntahkannya? Senang. Lao Su bahkan telah meminum darah Komandan Iblis. Sudah cukup. Leluhur berdarah itu memiliki niat membunuh yang ganas. Dia telah mengatakan bahwa mengikuti Bai Guanxing. Dengan Feng Xiaozi yang bodoh ini, sangat bahagia. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Mungkin Bai Guanxing hari ini tidak seganas Tian Wudi, dan itu menakutkan. Tetapi ketika mengikuti Tian Wudi, dia tidak pernah meminum darah Komandan Iblis. Jeroan kecil. Ada 2 noda darah di dada tubuh Iblis yang kuat itu, dan otot-ototnya menggeliat saat meraung. Dia juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan ada gumpalan darah gelap beracun mengalir di pipinya. Itu dipotong oleh Bai Guanxing yang memegang senjata Kaisar Bihai. Itu sangat kuat sehingga bahkan lebih menakutkan daripada Qin cahaya pedang Yichen. Bekas luka Dao tidak bisa disembuhkan sama sekali. Wajah Qin Yichen acuh tak acuh, dan drum perkasa di belakang mereka. Pertempuran ini, jangan lari. Karena waktu untuk melawan telah tiba. Namun, ketika Hua Daoru sedang menabuh genderang, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang halus mau tak mau mencondongkan tubuh ke depan, hampir lemas ke tanah. Anda harus tahu bahwa para jenderal yang bertarung di dunia biasa semuanya adalah orang-orang kekar dan kuat yang mengejutkan langit. Ini juga terjadi pada drum yang perkasa. Hanya satu ketukan, sepertinya seluruh tubuh Hua Daoru terkuras. Tapi Putri Hautian ini menggigit bibirnya dengan erat, menopang drum dan mengangkat pedang ilahi lagi. Perang. Tanda seru.